Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Al-Qurtubi yang Ustazah sayangi karena Allah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini seperti biasa, hari terakhir daring ya teman-teman. Insya Allah esok hari kita sudah belajar di sekolah langsung, sudah tidak daring lagi. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan teman-teman berdoa, memohon kepada Allah. Berarti berdoanya dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar masih tema 8 tentang peristiwa alam. Masuk subtema 2 ya teman-teman. Musim kemarau. Musim kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkerlip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, dari itu di musim kemarau berarti kita harus apa teman-teman? Iya, harus menghemat air. Selain itu, di musim kemarau itu membuat anak-anak sangat bahagia loh teman-teman. Kenapa ya? Ada yang tahu enggak? Iya, mereka senang bermain di luar bersama teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Penny. Mereka pun bermain bersama. Mereka bermain tapak gunung. Nih, perhatikan percakapannya Siti dan teman-teman. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Dari percakapan tersebut, ada kalimat apa ya teman-teman? Coba diingat-ingat, pernah kita pelajari. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Nah, itu termasuk kalimat apa ya? Iya, kalimat pujian teman-teman. Nah, jadi Siti memuji temannya yang sangat pandai bermain tapak gunung. Dan temannya Siti yang dipuji, bagaimana tanggapannya ya? Wah, sangat senang sekali tentunya ya. Dan berterima kasih atas pujiannya Siti. Nah, itu jadi teman-teman, jika kita mendapat pujian, kita harus mengucapkan terima kasih dan tidak boleh sombong. Akhirnya mereka selesai bermain teman-teman.
Dan setelah selesai bermain, mereka selalu menjaga kebersihan loh. Dengan cara apa? Mencuci tangan. Nah, jadi setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Karena pada musim kemarau kan hujan tidak turun teman-teman. Jadi persediaan air bersih itu semakin sedikit. Dengan sedikitnya persediaan air, maka kita harus pandai-pandai menghemat air bersih. Nah, di layar teman-teman bisa perhatikan di situ di rumahnya Siti ada aturan untuk menghemat air bersih. Nah, di situ ada yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Yang kedua, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Yang ketiga, setelah digunakan keran air ditutup dengan rapat. Yang keempat, mematikan keran saat menyabuni piring. Jadi seperti itu aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Ayo, apakah di rumah kalian juga ada aturan seperti itu? Coba dilakukan. Hari sudah sore, cuaca masih cerah. Nah, Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakan badan, tangan, dan kaki. Tangan terentang, lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala, lalu putar badan. Gerakan tubuh, ikuti hitungan. Nah, itu latihannya. Siti dan kawan-kawan. Menari-menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Keesokan harinya teman-teman, masih di musim kemarau yang sangat cerah cuacanya. Nah, di sekolah saat jam istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Teman-teman bisa amati gambarnya. Ini alat yang digunakan Benny untuk menimbang benda. Nah, pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Yuk, amati bersama yuk. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Nah, di sini juga sama. Ambil sebuah gantungan baju, gantung di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju dan 1 kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sebuah sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong yang di ujung kanan. Dari pengukuran itu, nah dapat dilihat di situ teman-teman hasil pengukurannya. Nah, di sini Benny sudah membuatkan tabelnya. Yang pertama, buku tulis hasil timbangannya sebanyak 5 butir kelereng. Yang kedua, tempat pensil sebanyak 8 butir kelereng.
Yang ketiga, buku gambar sebanyak 7 butir kelereng. Nah, begitu teman-teman. Terus di bawahnya itu ada jawablah pertanyaan berikut. Kita jawab bersama-sama yuk. Nomor 1. Benda manakah yang paling berat? Yuk, yang paling berat yang mana? Iya, tempat pensil. Yang nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Iya, buku tulis. Pinter. Yang ketiga, urutkan benda pada tabel di atas. Yang A, urutkan benda dari yang paling ringan. Paling ringan berarti yang paling sedikit hitungan kelerengnya teman-teman. Buku tulis. Ya, betul. Terus buku gambar. Terakhir, tempat pensil. Untuk yang B, urutkan benda dari yang paling berat, yang kelerengnya paling banyak, 8 butir kelereng. Berarti tempat pensil. Ya, dilanjutkan bawahnya yang 7 butir kelereng. Buku gambar dan buku tulis. Nah, itu kalau diminta mengurutkan dari yang paling ringan dan paling berat. Nah, selesai sudah ceritanya Udin teman-teman. Tapi ini gantian, ini tidak mau kalah ini si Benny. Mau bercerita juga teman-teman tentang aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Nah, itu teman-teman cerita dari Benny. Nah, tentang aturan penggunaan air bersih supaya menghemat air bersih. Selain Udin dan Benny yang sudah bercerita tentang pengalamannya masing-masing, di tempat lain juga ada Dayu dan teman-teman sedang berkumpul ya. Dayu dan teman-teman berkumpul bertukar cerita juga teman-teman. Dayu bercerita tentang kekeringan di berbagai tempat. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Nah, dari situ teman-temannya mengamati semua teman-teman. Kemudian temannya menanggapinya. Itu gambar orang sedang antre mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Tanyanya. Saya tahu. Ayo, Bapak dan Ibu silakan antre dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Tanyanya kembali. Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani. Ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Kemudian mereka bermain peran seperti gambar yang ditunjukkan tadi ya. Jadi di situ, mari mengantre air di sini, Pak. Ambil airnya 1 ember dulu agar semua kebagian air. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Begitulah Dayu dan teman-teman bermain peran tentang menghemat air. Teman-teman, besok kalau sudah masuk boleh juga kita bermain peran seperti yang diperankan Dayu dan teman-teman ya. Semangat yuk. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman, selesai sudah belajar kita pagi hari ini. Mari sebelum diakhiri kita simpulkan bersama. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, kalimat pujian dan tanggapannya. Yang kedua, tentang aturan menghemat air bersih di musim kemarau.
Yang ketiga, kita sudah belajar tentang gerakan dalam menari. Yang keempat, kita sudah belajar tentang satuan ukuran tak baku untuk mengukur berat suatu benda. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah belajar kita pagi hari ini teman-teman. Teman-teman bisa ulang lagi melihat videonya biar semakin paham ya. Setelah itu teman-teman bisa latihan di halaman 129, 130 dan 135. Selamat mengerjakan. Sebelum Ustazah akhiri, jazakumullah teman-teman. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Semangat berpuasa.